Yuda kayaknya murung aja. Masalah apa sih? Ini Mas, kan teman udah banyak yang nikah. Heeh. Kemarin dapat undangan terus saya diundang, Diundang. Yuda dan partner. Yuda dan partner. Ya Terus kan, masalahnya di mana? ya kan udah bingung mau ngasih amplop berapa, bingung harus ngajak siapa. Oh gitu. Kalau datang sendirian diceng-cengin. Oh terus? Kayak Cie Yuda kondangannya sendirian, kondangan atau uji nyali. Tapi nggak boleh begitu, segala sesuatu tuh ambil hikmahnya aja. Bersyukur masih Yuda yang diajak suruh ajak partner. Coba kalau disuruh bawa makanan sendiri dari rumah, kan nggak enak. Yuda bawa makanan sendiri dari rumah, kan lebih gak enak Malah lagi. rugi ya. Malah rugi kondangan. Nah tapi gini, tapi memang beda sih kalau yang namanya kita datang ke tempat kondangan ya Bu ya. Pernah kondangan Bu? Pernah kondangan apa nggak pernah kondangan? Oh sering ya? Atau sering dikondangin? Ya kalau bisa kita datang ke kondangan orang itu, kalau kita bawa pasangan tuh memang beda. Kalau kita bawa temen kayaknya gimana gitu. Nah iya bener Mas, kalau bawa pasangan apalagi udah halal, Ah. enak bisa gandengan. Nah. Kalau sendirian masa ngegandeng tangan sendiri? Iya, Begini Mas. lagian makanya ya, kalau misalnya cari jodoh itu jangan terlalu pilih-pilih juga ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang kira-kira srek ya, bicara masalah kekurangan nanti diperbaiki pada saat udah menikah. Amin. Nah gitu. Masalahnya saya bukan pilih-pilih Mas, Tapi saya yang kagak dipilih. bisa aja dia. Aduh, kesian banget ya kalau ngomong sama Jones. Apa Bu, jomblo ngenes. Yuda makasih banyak udah mampir sini. Tepuk tangan dong buat Yuda. Masya Allah boleh duduk Yuda silakan. Ini Masya Allah luar biasa. Kita sapa juga jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bu, ini kalau bicara masalah tentang galaunya para jomblo ya Bu ya. Mungkin punya ngalamin ada yang punya anak yang masih jomblo ya Bu ya. Atau mungkin punya adik, saudara yang masih jomblo. Ini kadang-kadang sering banget ditanya ini sama keluarganya. Tong, lo kan udah cukup umur, udah mapan, kapan lo mau nikah? Ya, kalau lo gak mau nikah, lo mau kapan lagi nikah? Tak keburu mati katanya. Akhirnya gak jadi nikah ya, nyesel juga ya Bu ya. Ini Masya Allah. Nah tapi kalau bicara masalah tentang jodoh yang gak kunjung datang, kita harus cari tahu nih, kenapa? Apa yang salah nih sama diri kita yang salah atau bagaimana nih? Nah hari ini nih ya, kita bahas tentang tema yang harus ditonton oleh para jomblowers dan jomblowati yang di rumah nih. Temanya adalah jodohku masih OTW. Apa Bu? Jodohku masih OTW. OTW apa Bu? Wih ibu-ibu hebat loh. OTW on the way. On the way apa Bu? Masih di jalan. Ada yang bilang nggak tahu. Ini luar biasa nih. Biasanya buat orang yang udah kelamaan ngejomblo, suka ada aja nih masalah yang muncul ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita ditanyain, akhirnya jadi tersinggung. Nah, jika seseorang sulit mendapatkan jodoh, apakah kesulitan itu termasuk datang dari diri kita sendiri atau dari Allah yang menyulitkan kita? Nah, ini pertanyaan ini para jomblo-jomblowati nih. Langsung aja yang jawab yang jomblo juga deh, mohon izin yang tausiah. Yang pertama ada guru kita, Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan Bu, Ustadz Abdul Kafi, silakan. Biar menjelaskan nih para jomblo dan jomblowers. Terima kasih Mas Fadli. Aduh temanya ini nyinggung saya banget ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan Allah dan jamaah yang di studio, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Sekarang saya mau nanya di studio ini Cung yang jomblo. 1 tuh paling ujung. Yang jomblo 2, 3. Ibu-ibu gak ada yang jomblo? Gak ada? Serius? Yang nenek-nenek? Ngapain nyari yang jauh-jauh? No, Carla udah juga dianggap. Iya, ya Allah. Berarti sama ya kayak saya ya. Kalau nenek-nenek mungkin jomblonya jomblo mati, ditinggal mati. Kalau saya emang jomblo bener. Ya Bu ya. Tadi Mas Fadli menanyakan. Jangan nyinggung saya. Oh. Iya bener ya. Tapi sama-sama statusnya Mbak ya. Iya. Ini alhamdulillah tadi Mas Fadli menanyakan luar biasa pertanyaannya. Jika jodoh itu sebenarnya Allah yang mempersulit atau diri sendiri sih yang mempersulit? Itu pertanyaannya luar biasa. Sebenarnya yang pertama harus kita
tanamkan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mempersulit urusan hambanya, apalagi urusan yang baik-baik. Termasuk adalah nikah. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu mempersulit. Semua pasti Allah akan bantu. Semua yang baik-baik. Ibu mohon maaf mau ngurus anak. Pasti Allah bantu. Ibu anak lagi sekolah nggak punya duit. Tapi ada aja rezekinya. Pasti Allah akan bantu. Semua yang baik-baik. Apalagi menikah. Kemudian yang kedua yang harus kita tanamkan. Ya, bahwa ketika ada orang yang sulit mencari jodohnya. Ya, dia adalah karena dirinya. Mungkin contoh ya penghalang jodoh salah satunya. Mungkin dia jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya dari dia jarang ibadah tersebut maka terhalanglah jodohnya. Allah takut ketika nanti anak ini diberikan jodoh, orang ini diberikan istri atau orang ini diberikan suami, dia nggak bisa ngedidik anaknya nanti. Atau dia nggak bisa ngedidik istrinya atau sebaliknya. Dia nggak bisa membawa suaminya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin jarang sedekah juga bisa menjadi penghalang jodoh. Maka sebenarnya yang bikin sulit adalah diri sendiri. Termasuk juga banyak-banyak kriteria. Nah ini. Penyebabnya adalah tadi jauh dari Allah. Kalau ya konsep-konsep para ulama semakin cepat semakin bagus. Lalu timbul pertanyaan yang luar biasa. Ustadz, kalau misalkan dia udah rajin ibadah, udah soleh, udah solehah, tapi jodohnya belum ada, itu gimana Ustadz? Nah berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji dia apakah dia sabar atau tidak. Karena ketika orang-orang soleh diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ ada maksud tertentu. Mungkin Allah tahan dulu jodohnya. Ya kan? Allah tahan dulu jodohnya. Ya kan? Allah tahan dulu jodohnya. Jangan dulu nih. Dia belum siap. Biarin aja dulu. Dia dakwah dulu. Bener gak Ustadz Syam? Alasan. Oh alasan. Iya bener ya. Iya. Bisa jadi semuanya seperti itu. Allah akan tahan, Allah akan ini. Karena memang itu adalah ujian. Bisa jadi ya mohon maaf kalau misalkan nanti dia belum siap untuk menikah. Nanti kalau udah ada istri, dapat istrinya buru-buru. Kemudian istrinya mohon maaf mengajak dia kepada kemaksiatan. Yang tadinya dia fokus ibadah ada istri malah sering shopping ke kanan. Sering shopping ke kiri, ke mall ini, ke mall ini. Jadi yang dia pikirkan hanyalah dunia. Maka Allah di situ punya rahasia besar. Di balik kita belum mempunyai jodoh. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya saya pribadi, mudah-mudahan kita semua diberikan jodoh. Amin. Jodohnya itu dunia akhirat. Amin. Bagi yang jomblo, jodohnya nikah. Bagi yang sudah menikah, jodohnya sampai nanti Di akhirat. Amin. Jadi bicara masalah tentang jodoh ini, Allah ini nggak pernah menyulitkan kita. Betul, Tapi nggak akan justru pernah. di sini adalah diri kita sendiri yang kadang-kadang justru menyulitkan untuk mendapatkan jodoh. Iya. Contoh mungkin cewek nggak mandi-mandi, gimana mau dapat jodoh ya Bu ya? Iya. Mandi aja kagak katanya. Telat bangun. Nah, iya. Tidurnya pagi-pagi. Ini Masya Suka Allah. jutek mukanya nggak pernah senyum. Nah, Ustadz Kafi ya. jadi orang mau deketin juga Takut benar. kebauan maksudnya. Makasih banyak Ustadz Kafi atas penjelasannya ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini buat yang para jomblo nih ya harus tunjukin kepada Allah kalau misalnya Anda tuh udah sanggup, udah mampu untuk menikah, untuk mengurus suami. Tapi jangan coba-coba latihannya ngurusin suami orang, nggak boleh itu juga. Nah ini Masya Allah nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu ada Yuda. Yuda, Ya. gimana kabar sehat? Yuda nama panjang siapa sih sebenarnya? Yuda Ramadan. Yuda Ramadan. Iya. Kalau nama Saya tahu. bekennya? Pasti Yuda lahir di bulan Ramadan. Betul. Iya, namanya Ramadan. Namanya Ramadan. Kalau Yuda sendiri nama trennya siapa nama ngetopnya? Nama panggungnya Yuda Keling. Kok keling kenapa sih? Kayaknya karena saya terlalu putih jadi Karena sering pakai baju ungu kali makanya dibilangnya keling. Yuda, ini ngomongin masalah jodoh. Lu pernah gak sih ngerasa kalau lu jodoh lu tuh kayaknya disulitin gitu, kayaknya aduh ada aja jalannya jadi gagal lagi gitu. Pernah ngerasa kayak gitu? Kalau saya bilang nggak pernah, kayaknya nggak pada percaya nih Mas. Ya pernah ngerasa kayak Pernah gitu. ngerasa gitu ya? Terus? Ya bingung gitu. Teman-teman kok udah pada punya pasangan, kenapa saya sendiri enggak?
Jadi yang lain pada kayak tadi kondangan sama temennya udah ada yang ngurusin istri, saya masih ngurusin ikan cupang di rumah. Tapi lu ngerasa pernah ini gak? Maksudnya khawatir gitu. Ya Allah kalau gue udah segini belum nikah, kapan lagi gue nikah ya? Ntar tahun depan nikah belum? Ada gitu, ada perasaan kayak gitu gak was-was gitu? Ada sih kayak takut kayak udah sampai umur yang udah tua nanti nggak ada yang ngurusin, takut gimana kayak gitu sih. Kan banyak tuh orang yang udah berumur tapi belum nemu pasangan, takut yang kayak gitu. Lu mau gak gue jodohin sama temen gue? Nah, Mau. Bagus. Tuh ada penyanyi tunas tuh, Carla namanya. Dia masih jomblo juga. Pas banget Mau nggak itu. lu? Pas banget. Hah? Kan ya. Nanti abis ini gue kenalin ya. Ya. Oke, ya makasih banyak. Pertanyaannya, satu pertanyaan saya. Hah, Kira-kira apa tuh? Carla mau gak? Tapi gini, tar dulu, apa yang lu siapin nih, persiapan dari lu nih kalau nanti jodoh lu datang? Biar Carla juga denger nih, Carla denger ya. Orangnya setia. Orangnya setia. Lu siapin kesetiaan lu, Iya. karena gak ada yang mau juga maksudnya gitu ya. Kalau misalkan kita naik motor, selalu ngingetin helmnya jangan lupa diceklek ya. Oh ceklek, kenapa emangnya? Takutnya kan lepas. Oh gitu. Biar safety gitu. Ayo Carla, Yeay. langsung aja. Oh, tepuk tangan dong buat Yuda, ini Masya Allah luar biasa. Lumayan Bu, kalau ngejodohin orang kan dapat pahala ya Bu ya. Tuh. Nanti saya insya Allah dapat istana di akhirat juga, dapat gunung. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak buat Yuda udah mampir ke Islam itu Indah. Nanti kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya sama guru kita. Ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nih kalau bicara masalah tentang jomblo nih banyak yang orang jadi frustasi. Sebenarnya masalah dalam hidup itu banyak. Tapi yang paling sering jadi masalah itu pada saat masalah tentang jodoh. Lantas bagaimana seharusnya kita menghadapi urusan kita yang dapat menyulitkan datangnya jodoh nih. Nah ini nih ilmunya nih. Akan disampaikan oleh guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan dong buat Ustadz Ahmad Khan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wa nadaba ilaihi wa harama sifaha wa au'adal adzabal alima alaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Segenap jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara masalah pernikahan, pada saat kita dihadapkan kepada jodoh yang belum kunjung datang, maka kita jangan sampai frustasi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah frustasi. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada pasangannya. Pasti ada pasangannya, ada hitam, ada putih. Lalu kemudian juga ada lelaki, ada wanita. Ya, semua ada pasang-pasangannya. Maka jangan kita ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu berpasangan. Maka jodoh kita itu pasti ada. Tetapi bagaimana caranya? Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang memberikan jodoh adalah Allah. Jangan terlalu sibuk mendekati wanita yang kita inginkan atau mendekati lelaki yang kita harapkan, tetapi lupa mendekati yang memiliki takdir dan ketentuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di zaman sekarang yang mereka terlalu sibuk mencari cinta, tetapi melupakan yang memberikan cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sibuk mendapatkan hati di dalam diri seseorang, tetapi lupa bahwa yang menggerakkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkan diri kita kepada Allah.
nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan dekatkan kita kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa orang yang mendapatkan cintanya Allah, maka niscaya Allah akan umumkan kepada seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat. Sesungguhnya aku cinta kepada fulan, maka cintailah fulan. Maka seluruh penduduk langit itu akan cinta kepada orang tersebut. Ketika para malaikat sudah cinta kepada hamba tersebut, maka niscaya para malaikat akan menyerukan kepada penduduk bumi. Sesungguhnya Allah dan kami para penduduk langit cinta kepada hamba ini. Maka kalian para penduduk bumi cintailah fulan karena dia telah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekatkan diri kepada Allah, Allah yang punya jodoh. Jangan terlalu bingung sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Datang ke dukun, akhirnya minta ini itu dan lain sebagainya yang menyimpang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kata Rasulullah, man ata kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang kepada dukun atau sejenisnya, maka niscaya dia telah keluar dari ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua, hadapi masalah ini dengan kita introspeksi diri. Pelajari terlebih dahulu. Kenapa kok kita belum datang jodoh? Oh mungkin karena kita melakukan kemaksiatan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jodoh adalah rejeki yang Allah sudah tetapkan pada saat manusia berada dalam kandungan ibunya ketika usia 4 bulan. Tetapi apa? Banyak di antara kita bermaksiat sehingga rezeki kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah, innal abda la yahrumu rizqa bidzambin yusibhu alaih. Sesungguhnya setiap manusia akan terhalang daripada rezekinya karena dosa yang dia kerjakan. Jadi nggak dapat jodoh gara-gara ngerjain maksiat dan dosa. Gara-gara ngerjain maksiat dan dosa. Nah makanya buat teman-teman kita pikirin nih, apa nih si Yuda nih. Kira-kira dosa apa yang masih sering dilakuin nih sampai susah dapat jodoh? Nah, Ayo ngaku. Ayo. Ngomong, ayo. Dosa apa? Jangan ntar nangis dan aku yang nangis. Jangan. Dosa Ayo apa? Allah. Ayo ngaku. Jangan. Ustadz Ahmad kan makasih banyak Iya, sama-sama. atas tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ya buat jamaah yang ada di rumah nih, yang lagi jomblo jangan sampai nggak nonton, nyesel banget nih mengenai tema kita pagi hari ini, jodohku masih on the way. Dan setelah ini nanti kita akan mendengarkan tausiah lanjutan dari guru-guru kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Syam dan juga tausiah dari Ustadz Maulana. Penasaran kan tentang apa kan? Makanya jangan kemana-mana. Sekarang kita nikmati dulu ada penampilan dari kawan-kawan kita, Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.